Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa mulkiyatihi wa uluhiyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan sholat yang khusyuk. Mengapa Buya membahas sholat yang khusyuk? Buya sangat khawatir makin ke sini sholat yang khusyuk itu jauh panggang daripada api. Karena kalau kita perhatikan beberapa dari ayat Al-Quran, bahwasannya sholat yang khusyuklah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, sholat yang tidak khusyuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Quran dan ayat yang perlu Buya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Sampai begini Allah berfirman, yang sholat pun celaka, bisa jadi celaka, apalagi yang tidak sholat. Jelas itu, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi orang-orang yang tidak mendirikan sholat itu berarti meruntuhkan agamanya. Dan sebaliknya orang yang mendirikan sholat itu menegakkan agamanya. Luar biasa ibadah sholat ini, termasuk rukun Islam. Kita lanjut. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat bagaimana? Sholat yang bagaimana? Yang justru menyebabkan kecelakaan, bukan keselamatan. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum
ang salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya itu lalai. Nah, termasuk lalai orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk. Jadi khusyuk adalah bagian daripada kelalaian. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dengan kata lain, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kalau kita menginginkan sholat kita diterima, harus khusyuk. Karena kalau tidak khusyuk, maka tidak akan diterima. Kecelakaan. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya itu lalai. Dan yang tidak khusyuk dalam sholat, bagian daripada kelalaian. Mengapa Buya menyimpulkan bahwa sholat yang tidak khusyuk adalah bagian daripada kelalaian? Jawabannya adalah Al-Quran. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Siapa saja orang-orang yang beriman dan yang beruntung itu? Orang-orang beriman yang beruntung itu Allah simpan di yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya itu, ya, mereka di dalam salatnya itu khashi'un, khusyuk mereka itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itulah, ya, alladzi yang mereka itulah fi salatihim khashi'un. Di dalam salat mereka itu mereka khusyuk. Jadi Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 menjelaskan bahwa tidak khusyuk itu bagian daripada kelalaian. Mengapa bagian daripada kelalaian tidak khusyuk, yaitu ketidakkhusyuan dalam sholat? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Shadaqallahul adzim. Rabbana ya Allah, taqabbal minna. Terimalah amal soleh daripada kami. Innaka sesungguhnya engkau, innaka antas samiul alim, engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maha benar Allah yang maha agung dari segala firman-Nya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 127 menguatkan bahwa tidak semua amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu sholat kita ini diterima. Sholat apa Bu ya yang diterima? Sholat yang bagaimana Bu ya yang tidak diterima? Di antaranya sholat yang tidak khusyuk. Nah, dengan 3 ayat atau 3 surat ini yang Buya sampaikan,
bahwa memang sholat khusyuk itu syarat utama diterima sholatnya kita. Ya. Maka pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan solusi bagaimana agar sholat kita ini khusyuk, sehingga sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat kita ini menyelamatkan kita, bukan mencelakakan kita. Baik, yang pertama, agar sholat kita khusyuk, solusinya yang pertama adalah wudhu kita. Wudhu, di mana syarat diterimanya sholat kita adalah berwudhu yang benar dan baik. Benar wudhunya dan baik. Benar dalam pengertian sesuai dengan cara baginda Rasul. Adanya tertib, menyusun. Ya. Tidak istilahnya itu cekcolok, tidak menyusun. Mesti menyusun. Dari mulai niat, basuh muka, wajah, tangan, basuh tangan, sampai siku, akar rambut, diusap, kaki, dan tertibnya itu. Adapun yang maksud dengan baik adalah disempurnakan dengan sunat-sunat wudhu. Basuh tangan, berkumur, air ke hidung. Ya. Kemudian dalam hal ini menekan anggota wudhu. Kemudian tidak israf menggunakan air meskipun air banyak, tetapi kita mesti terbatas. Ya. Tidak boros menggunakan air, itu bagian daripada kebaikan daripada wudhu. Ya. Kemudian juga telinga. Ya. Nah, ini merupakan syarat utama agar sholat kita khusyuk, ya berwudulah yang baik. Karena wudhu yang berwudulah dengan benar dan baik. Karena wudhu yang tidak benar dan tidak baik akan menyebabkan sholat kita, istilahnya itu, rusak. Mengapa Buya dikatakan rusak? Contoh kecil saja. Kalau kita berwudhu tanpa ditekan anggota wudhu itu, maka akan menimbulkan gatal-gatal. Karena ada istilahnya itu air yang menutup pori-pori kulit kita. Ya, itu pembahasan wudhu, silahkan pada pendengar membacanya lebih baik lagi. Yang kedua, solusi agar sholat kita ini khusyuk, tentu saja pakaian kita pakaian yang suci. Di samping suci adalah pakaian yang bersih. Di samping suci, bersih, dan juga pakaian yang wajar. Ada pakaian yang tidak wajar, ya, pakaian yang bergambar, pakaian yang ada kata-katanya yang bisa mengganggu orang. Apalagi Buya setelah suci, bersih, pakaian yang layak, wajar, bahkan menuju kepada pakaian yang istilahnya itu kelihatannya indah. Pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus, kemudian juga pakaian yang menutup aurat. Ini pakaian penting untuk menjadikan sholat kita khusyuk. Pakaian yang bersih supaya kita tidak merasa gatal-gatal badan kita. Pakaian yang wajar bahkan menuju kepada yang terbaik atau yang bagus. Supaya kita merasa istilahnya itu sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menyangkut tentang bersih atau suci dan menutup aurat, itu syarat diterimanya sholat kita. Artinya kalau tidak menutup aurat dan tidak suci, ada najisnya, sholatnya tidak diterima. Yang kedua, menyangkut tentang pakaian, mesti diperhatikan dengan baik. Yang ketiga adalah menyangkut tentang niat ini. Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Silakan mau talafuz ataupun tidak. Silakan
Mau tidak talafuz ataupun mau talafuz. Yang tidak talafuz memang niat itu di hati. Yang talafuz karena memang faktor manusia itu punya kebiasaan dan perasaan yang berbeda. Ada orang yang cukup dengan niat sudah dalam hati, kita akan melaksanakan sholat. Ada yang tidak cukup, merasa supaya istilahnya itu ada taukidnya, menguatkannya. Ya pakai usolli misalkan. Usolli fardhus subhi. Rokataini mustaqbilal kiblat. Adaan lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi imam, adaan. Imaman lillahi ta'ala. Silakan. Tidak usah ribut tentang ini. Yang pakai talafuz ataupun niat, itu sudah jelas ada niatnya. Orang yang bertalafuz tidak apa-apa. Karena ucapannya itu tuh dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Belum takbiratul ihram. Belum takbir yang mengharamkan gerakan-gerakan atau ucapan yang tidak di luar sholat. Artinya tidak melaksanakan ucapan ataupun gerakan di luar sholat maksudnya. Ya. Jadi niat ini solusi yang ketiga mesti diperhatikan dengan baik. Dan pada saat kita setelah niat melaksanakan sholat, pada saat menjelang Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram akbar. Buya pakai akbar itu. Takbiratul ihram yang memang besar dan itu menjadikan 27 derajatnya. Orang yang menjadi makmum juga imam. Melebihi orang yang munfarid. Takbiratul ihram akbar. Sebelum melaksanakan takbiratul ihram, selintas kita, ya Allah. Ya, ini nomor 4 nih. Setelah niat dia ucapkan, selintas nomor 4. Ya Allah, aku ini. Dalam hati tuh sedang menghadap Allah. Allahu Akbar, sedang menghadap Allah. Artinya tidak bisa kita sedikit pun melamun. Tidak mengharap atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Semuanya ada kebaikan. Kebenaran ucapannya. Khusyuk itu, hati itu betul-betul, pikiran juga terfokus. Ini saya sedang menghadap Allah. Ini pada saat menjelang takbiratul ihram. Fokus. Ya Allah, saya sedang menghadap Allah. Ya Allah, saya ini sedang menghadap kepada kiblat Ka'bah Al-Mukarramah, di mana seluruh umat Islam pada saat sholat menghadap ini. Dan yang ketiganya, menjelang takbiratul ihram pada saat Allahu Akbar. Ya Allah, aku ini melaksanakan sholat, jangan-jangan sholat yang terakhir. Setelah sholat mungkin saja aku dicabut nyawa. Sehingga tidak lagi saya berkesempatan melaksanakan sholat. Setelah niat. Allah, saya sedang menghadap Allah. Saya menghadap ke kiblat. Jangan-jangan ini adalah sholat yang terakhir. Itu untuk menjadikan kita fokusnya luar biasa. Masa iya sih menghadap Allah kita tidak fokus? Menghadap pejabat, bagaimana kita pada saat menghadap pejabat? Itu baru pejabat. Pejabat di dunia. Pemimpin di dunia. Allah ini kan pemimpin alam semesta. Berpuluh-puluh lipat, beratus-ratus lipat. Fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sedang menghadap Allah. Jangan-jangan sholat terakhir. Itu apa namanya itu? Dalam perasaan kita itu. Hati kita. Ya. Itu keempat. Yang kelima. Pada saat Allahu Akbar. Ini kelima nih. Tangan kanan memegang tangan kiri. Sebagai gambaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul adzim. Bani Israil ayat 81. Katakan, telah datang kebenaran hak dan telah musnah kebatilan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti musnahnya. Itu pada saat kita
Langsung ingat, kebenaran harus di atas kebatilan. Kebenaran harus mengalahkan kebatilan. Kebenaran harus memusnahkan kebatilan. Allahu Akbar. Pegang dengan kuat. Selalu diarahkan kepada pikiran dan hati yang mengarah kepada hal-hal yang fokus untuk sholat khusyuk. Itu yang kelima. Yang keenam, pada saat kita berdiri nih. Pada saat kita berdiri, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku masih bisa berdiri. Sementara banyak orang yang jangankan berdiri, berbaring pun susah. Bahkan mereka duduk dan berbaring pun susah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Allahu Akbar. Dan sebelum perasaan kita, hati kita mengatakan, saya menghadap Allah, saya beraudiensi dengan Allah, saya menghadap kepada kiblat sebagai simbol persatuan umat Islam sedunia, dan jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Diawali dengan Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar, yang lainnya kecil. Bagaimana beratnya kita diuji oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhir surat Al-Baqarah. Allah tidak memberikan ujian melebihi kemampuan umatnya atau hambanya. Ya, menyangkut tentang Allah yang Maha Besar. Seluruh ujian kita, seluruh masalah kita selama ini yang kita hadapi, kecil. Yang besar hanyalah Allah. Kehebatan para penguasa takabur yang menentang tegakkannya syariah. Bahkan mereka dengan pongahnya membuat aturan-aturan baru tentang kehidupan manusia ini. Kecil itu semuanya. Yang besar hanya Allah. Artinya pada saat kita berusaha untuk menegakkan syariat Islam, ya, kita harus berbesar hati. Karena Allahu Akbar. Nah, dari mulai yang pertama, wudhu, tentang pakaian, yang kedua. Yang ketiga, yaitu tentang niat. Ya. Yang keempat, berkenaan dengan selintasnya kita. Ya. Setelah yang keempatnya pada saat kita takbiratul ihram, perasaan kita, hati kita, akal kita fokus bahwa yang besar hanyalah Allah, Maha Besar. Juga saat itu kita ingat kita sedang menghadap Allah. Ingat kita sedang menghadapi satu tempat sebagai simbol persatuan umat Islam. Bukan berarti Allah ada di sana. Itu simbol saja persatuan. Dan ingat, jangan-jangan ini adalah sholat terakhir. Ya. Yang kelimanya, bahwa tangan kita yang kanan di atas tangan kiri. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pada saat kita berdiri, yang keenamnya, bersyukur kita masih bisa berdiri. Kuatkan, kokohkan kuda-kuda kita. Bagaimana sampai baginda Rasul bersabda bahwa posisi kaki kita itu tidak terlalu lebar sampai anak kambing bisa masuk. Atau istilahnya itu tidak terlalu merapat juga. Dikhawatirkan kita bisa jatuh. Kuda-kuda yang benar, yang tegak. Menggambarkan bahwa umat Islam itu harus tegar. Kuda-kuda kita harus kuat menghadapi musuh-musuh Allah. Pada saat kita menyebarkan adinul Islam kepada seluruh pelosok dunia. Itu keenam. Berdiri. Kemudian mulailah kita mengucapkan iftitah, ta'uz, basmalah, al-fatihah, surat yang kita pilih, bacaan-bacaan lainnya, bacaan ruku, bacaan iktidal, bacaan gerakan-gerakan, tiap beda gerakan, beda posisi maksud Buya. Bacaan ruku, bacaan sujud, iktidal sujud, bacaan duduk antara sujud, bacaan tahiyat awal, dan juga tahiyat akhir, dan bacaan sujud yang terakhir. Seluruh bacaan, ya, seluruh bacaan mesti
sebaiknya dipahami itu semua. Termasuk surat yang kita baca, sebaiknya kita paham akan apa yang kita baca sebaiknya, meskipun tidak menjadi syarat kita paham. Kita paham, ngerti apa yang kita baca. Ya. Setelah kita melaksanakan Allahu Akbar, takbiratul ihram akbar. Setelah takbir ihram itu kenapa dikatakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan? Apa Bu ya yang diharamkan? Setelah takbiratul ihram diharamkan kita berucap, berbuat di luar ya sholat, di luar gerakan sholat, di luar bacaan sholat. Kita mulai itu tahu, tidak bisa kita berucap seenaknya, tidak bisa kita berbuat mengucap di luar bahasa Arab, di mana dari awal sampai akhir salam seluruhnya bacaan berbahasa Arab. Bagaimana kita bergerak, berbuat, semuanya mesti sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu sabda Rasul. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini menyangkut itu. Jadi solusi yang berikutnya, kita ngertilah apa yang kita ucapkan. Baik iftitahnya, surat Al-Fatihahnya, suratnya, bacaan ruku, bacaan sujud, duduk antara dua sujud, ya tasyahud awal, tasyahud akhir, dan juga yang lainnya, termasuk i'tidal sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah, ya, liman hamidah, kepada orang yang memujinya. Itu diusahakan seperti itu, supaya kita pada saat kita mengucapkan tahu, jadi tidak ada istilahnya itu pikiran-pikiran yang lain. Berikutnya apa Bu ya solusi yang perlu supaya sholat kita khusyuk? Solusi yang berikutnya adalah gerakan-gerakan kita tuma'ninah. Tuma'ninah ini memberikan hak kepada setiap gerakan sholat, pada setiap bagian daripada sholat itu. Kasih haknya ruku, tidak terlalu cepat kita ruku. Kasih haknya sujud, kasih haknya duduk antara sujud. Jadi tidak terburu-buru. Sehingga bagian Rasul menyebutkan, ya, ada orang yang mencuri sholat, mencuri gerakan sholat itu, yang sholatnya terburu-buru. Ya. Sedangkan bagian Rasul bersabda, terburu-buru itu bagian daripada sifat daripada syaitan. Sedangkan ketenangan adalah bagian daripada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya dari Allah. Nah, maka tenang tuma'ninah, meskipun juga tidak terlalu dilambat-lambat. Jadi memang sewajarnya itu memberikan hak-hak kepada setiap gerakan sholat. Apalagi solusi yang berikutnya? Solusi yang berikutnya, para pendengar dimanapun Anda berada, adalah tidak memejamkan mata pada saat sholat. Tidak memejamkan mata. Dengan memejamkan mata bisa menjadi tidak khusyuk. Memejamkan mata Allah dipejamkan, itu bisa mendatangkan lamunan-lamunan. Ingat bahwa setan dan hawa nafsu selalu menggoda kita dalam sholat pun, baik di luar sholat, termasuk di dalam sholat apalagi. Setan menggoda agar umat Islam tidak benar sholatnya, agar umat Islam tidak khusyuk sholatnya, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keinginan setan laknatullah, iblis dan setan laknatullah. Termasuk keinginan daripada hawa nafsu. Tidak dipejamkan mata, akan menimbulkan itu hayalan-hayalan dan lamunan. Tidak. Tetapi dibuka dan menatap kepada tempat sujud kita. Ya, ada fungsi lain, manfaat lain. Kalau mata kita dipejamkan, kita akan bisa melihat, ya, di sekeliling kita. Ya, jangan-jangan ada air pipis anak, air pipis binatang yang ada di tempat sujud kita. Sehingga kita kalau sudah ada binatang,
kemudian pipis di sana, ya kita bisa berpindah tempat. Bayangkan kalau memejamkan mata, bisa-bisa wajah kita kena ke najis daripada kotoran binatang ataupun kencing binatang. Atau manfaat lain, ada binatang yang justru membahayakan, ular misalkan. Kan kita bisa berpindah atau membawa dulu alat untuk memukul ular itu. Dibuka matanya. Atau jangan pada saat kita melihat, pada saat sholat, sedang ada di luar sholatnya. Kemudian ada sumur di sekitar tempat sholat kita. Lantas ada orang buta menuju kepada tempat ke sumur itu. Tidak tahu di hadapan ada sumur yang tidak ditutup misalnya. Maka kita bisa menolong orang itu, menyelamatkan orang itu. Jangan sampai dia tercebur ke sumur. Kita bawa, arahkan, didudukan. Dan orang buta pasti tahu. Berarti di depannya ada tempat atau hal-hal yang berbahaya. Jadi dibuka matanya itu. Ya, dibuka. Karena sholat itu bukan berarti kita tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Wajar kita melihat dan mendengar. Dan setiap apapun yang didengar tentu kedengar. Setiap bunyi yang ditolong. Tetapi diarahkan lagi. Wah, kita ini sedang sholat. Diarahkan lagi dengan sholat. Solusi yang berikutnya, kalau kita gatal-gatal, cepatlah digaruk dengan garukan yang wajar. Diusahakan tidak kelihatan berlebihan gerakan itu. Karena kalau tidak digaruk, itu akan menimbulkan kegelisahan. Akan menimbulkan gerakan nanti yang lebih banyak pada saat gatal itu menyebar. Garuk. Ya. Digaruk. Jangan dibiarkan sehingga kita bergerakan-gerakan seperti itu menjadikan jangan-jangan dengan banyak gerakan justru menjadikan kita tidak khusyuk. Digaruk saja. Kelihatan selintas. Ya mudah-mudahan tidak ada gatal. Atau ada yang hinggap di wajah, di tangan atau di kaki. Jadi di dalam hal ini kalau ada yang diusap saja dengan wajah. Dengan wajar. Di tangan, di kaki juga. Jangan dibiarkan. Ya. Bagaimana kalau nyamuk yang menggigit pada saat kita sholat, itu nyamuk yang sudah membawa racun DBD dari orang yang sedang sakit. Menghebat. Jadi kita diusap saja. Kalau memang terlalu bawah, terasa ada sesuatu nyamuk, maka diusapnya dengan kaki tentunya. Itu bagian daripada kekhusyuan. Jangan dibiarkan. Ya tentu tadi kembali ke tadi. Maka wudhunya harus betul-betul. Kalau kita banyak gatal-gatal, diobat dulu lah dengan salep. Ya. Supaya pada saat sholat kita tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu. Apalagi Bu ya. Supaya sholat kita khusyuk. Ya. Yang berikutnya adalah diusahakan pada saat sholat kita tidak menahan lapar, menahan haus. Sebelum kita sholat, minum dulu. Supaya kita tidak kehausan dalam sholat. Kecuali kalau saum beda lagi. Dan memang pada saat kita saum, tidak terasa itu. Lapar dan haus itu. Justru pada saat kita tidak saum, lapar dan haus itu kalau kita tidak minum dulu dan tidak makan dulu, terasa. Maksudnya sebelum adzan berkumandang. Kalau biasa kita makan sebelum zuhur, makan dulu. Yang sampai kita dalam posisi lapar dan haus, kita sholat itu sangat mengganggu pikiran. Atau dalam suasana kita, istilahnya itu sedang gerak. Karena terlalu panas, diusahakan kita mandi dulu kalau memungkinkan. Tidak sedang menahan gerah, sehingga keringat itu kita tahan. Itu juga akan mengganggu. Nah, menyangkut tentang termasuk juga kualitas kita sedang banyak pikiran. Langsung sholat. Sebaiknya untuk yang sedang banyak pikiran. Kita berwudu, ada doa wudu. Banyak istighfar. Istighfar. Semuanya serahkan kepada Allah. Sehingga pada saat kita sholat, sudah tidak banyak pikiran. Kalaupun nanti setelah sholat, kita berpikir lagi tentang masalah itu sesuatu yang manusiawi.
Tetapi jangan sampai pikiran itu mengganggu kita. Masalah berpikir. Pikiran kepada hal yang bermasalah itu. Masalah kita itu dibawa ke sholat. Itu tidak baik. Kita harus tenang. Ya. Dan kemudian berikutnya. Kita tidak sholat di tempat yang gelap. Ya itu dikhawatirkan ada binatang. Hal-hal yang bisa mengganggu kita. Mencelakakan kita. Sholatlah di tempat yang terang. Tidak sholat di tempat yang berbau. Berbau tidak enak apalagi ada najis. Kita jauhi. Dan berikutnya, jauhilah tempat-tempat yang sangat bising. Kecuali kalau memang masjidnya itu di tengah kota dan dekat dengan pinggir jalan. Ya. Itu apa boleh buat. Kebisingan itu tidak bisa dihindari. Tapi posisi kita dalam keadaan tenang. Solusi apa Buya berikutnya? Pada saat kita sedang sholat, pikirkan. Kalau kita tidak khusyuk sholat ini, kalau kita khusyuk sholat ini, ada surga di kanan kita yang menjadikan kita masuk surga Jannatul Naim. Kalau tidak benar sholat kita, ada neraka di pinggir kiri kita. Celaka tidak terima. Misalkan seperti itu selintas kita berpikirnya. Begitu solusi yang Buya sampaikan. Berkenaan dengan syarat agar sholat kita khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Buya tambahkan setiap gerakan sholat, Allahu Akbar harus jelas. Allah yang maha besar semuanya kesini. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar kepada orang yang memuji kepadanya. Kemudian juga pada saat kita Rabbik fili warhamni wazburni, harus tahu artinya pada saat sedang sujud dan sebagainya. Nah, Buya tambahkan berkenaan dengan ucapan. Ya. Dalam hal sholat itu memang semuanya sudah dicontohkan baginda Rasul. Terkecuali ucapan yang memang menyangkut pertama kunut. Karena kunut itu menyangkut tentang situasi dan kondisi zaman. Pada saat di zaman baginda Rasul kan belum kejadian bagaimana Zionis Israel ya menjajah negara Palestina, berbuat zolim kan. Maka kunut sekarang kan diarahkan kepada itu diantaranya. Atau perang antara Iran ya dan Amerika misalkan dan sekutunya. Kunut itu kan diarahkan kepada itu. Tidak bisa misalkan sama persis dengan doa yang dibacakan oleh baginda Rasul. Kemudian juga bacaan sujud terakhir. Kemudian juga bacaan tasyahud, doa tasyahud akhir. Nah, tiga suasana itu, tiga keadaan itu, ucapannya tidak persis dengan baginda Rasul. Tetapi dalam koridor doa, semuanya. Dengan catatan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan solusi yang Buya sampaikan. Menyangkut tentang solusi agar sholat kita khusyuk. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semua umat Islam. Buya memohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Juga Buya meminta dengan sangat kepada muslimin muslimat yang mendengarkan ceramah Buya ini untuk disampaikan kepada kawan, keluarga. Tentu saja Buya mohon dengan sangat supaya juga solusi berkenaan dengan sholat khusyuk ini disampaikan ke grup masing-masing. Ada grup keluarga, ada grup alumni, ada grup-grup sahabat kita dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan ini sebagaimana sabda baginda Rasul, man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ili. Jadi barang siapa yang menyampaikan suatu kebaikan, falahu maka baginya
ajri fa'ilihi. Akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkan. Mari kita fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.